Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh meninggikan Tuhan. Kami boleh menyembah, mengagung-agungkan Tuhan yang luar biasa. Pada waktu kami berinisiatif, pada waktu kami belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan, maka kami juga akan melihat akibat yang luar biasa di dalam jiwa kami, di dalam roh kami, di dalam tubuh kami. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi, mengalir dalam hidup kami. Itu sebabnya kami tidak bermain-main tatkala kami menyembah Tuhan. Kami berkonsentrasi penuh kepada Tuhan. Roh Kudus berbicaralah di tengah-tengah kami dan lawati setiap kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup, kami merindukan mendengarkan firman-Mu. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang ajaib. Haleluya. Bolehkah kita lihat kiri kanan dulu, senyum dulu satu dengan yang lainnya, saudara yang kasih Tuhan. Mungkin suami enggak senyum sama istri. Kita suami mungkin lebih suka senyum sama istri orang. Puji Tuhan. Kita akan melihat kitab Injil Matius, maksud saya dalam pasal yang keempat. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, tetapi saya akan mengajak saudara untuk melihat ayat 1 sampai 3, nanti kemudian kita akan baca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Matius pasal 4, 1 sampai 3, nanti ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya tunggu sampai kita semua boleh mendapatkan dan kita boleh baca sama-sama. Yang tidak bawa Alkitab boleh lihat Alkitab temannya, atau kalau di depan sini ada Alkitab, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Di dalam Injil Matius pasal yang ketiga, Yesus baru saja dibaptis. Yesus baru saja dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian roh yang sama yang memenuhi Yesus, membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Nah, ada banyak orang di dalam gereja pada hari ini berpikir kalau kita menjadi seorang Kristen, maka kita tidak akan pernah mengalami pencobaan. Kita tidak akan pernah mengalami kesusahan. Kita tidak akan pernah mengalami penderitaan. Kita tidak bisa sakit. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di rumah orang percaya tidak akan ada nyamuk. Saking yang mengatakan ini teman baik saya, saudara, saya periksa ke rumahnya. Dan saya tanya mboknya. Saya bilang, di rumah ini memang gak ada nyamuk. Udah berapa lama mbok? Ya gak ada kalau rajin disemprot Pak Andreas. Kalau saudara pergi ke India, suasananya kayak di Tanah Abang, tetapi di situ tidak ada nyamuk. Udaranya panas. Bahkan kalau panas lebih panas daripada Indonesia, tetapi tidak ada nyamuk. Ya. Tapi kalau saudara pergi ke Korea, walaupun dingin, di situ masih ada nyamuk. Karena baru sebulan yang lalu saya melayani retreat gereja baptis Korea di sana. Dan saya tidur di lantai 7, di daerah pegunungan. Itu masih ada nyamuk. Itu tempat retreat. Setiap hari ada yang berdoa, tapi masih ada nyamuk.
gereja suka memberikan pengajaran, memberikan firman yang tidak ada dasarnya. Jangan mendengar sesuatu khotbah, saya nggak bilang kebenaran, khotbah yang tidak ada dasar kebenarannya. Itu akan membingungkan saudara, dan satu khotbah yang tidak ada dasar kebenarannya, itu akan dibatalkan oleh kebenaran Tuhan. Sama seperti pengetahuan. Pengetahuan bisa dibatalkan oleh pengetahuan yang lainnya setelah dihipotesa. Sesuatu menjadi logos pengetahuan, dasarnya adalah filsafat. Apa itu filsafat? Pendapat manusia, dugaan manusia. Kemudian dihipotesa, dibuktikan, baru bisa menjadi logos, bisa menjadi ilmu pengetahuan. Tapi yang namanya pengetahuan bisa dibatalkan oleh pendapat pengetahuan yang lain setelah dihipotesa. Tetapi yang namanya kebenaran tidak perlu dibuktikan. Karena itu perkataan Tuhan. Setuju. Siapa yang memberi, dia akan menerima. Dan kebenaran itu tidak hanya bicara soal uang. Kalau saudara memberi senyum pada orang, pasti saudara akan menuai, kecuali orang itu gila. Makanya dulu direktur rumah sakit jiwa di Grogol sini mengatakan, untuk mengetes orang mulai punya tanda stres, gampang Pak Andreas, senyum saja. Nah waktu Anda senyum pada orang itu dan orang itu tidak bisa senyum, itu tanda awal. Kan tadi sudah saudara coba tadi kan, berapa banyak di sebelah saudara yang stres. Begitu saudara senyum, dia begini. Itu orang Cina bilang something wrong. Ya. Stres itu tidak perlu masuk rumah sakit jiwa. Ada banyak orang yang hari-hari ini stres karena tekanan. Jadi kalau saudara berpikir bahwa di dalam hidup ini tidak ada pencobaan, tidak ada kesusahan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada nyamuk, tidak ada laler. Bahkan di negara yang bersih pun laler masih ada. Jangan menciptakan sebuah pendapat tanpa kebenaran. Coba kita belajar tentang satu ayat di dalam Kisah Rasul 17. Kita lihat sidang di Berea. Dalam ayat 10 dan ayat 11 kita akan belajar tentang jemaat di Berea. Tetapi pada malam ini juga, Kisah 17 ayat 10-11. Segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu, maksudnya di Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya yang dikatakan oleh para pengkhotbah tadi itu benar demikian. Penting sebagai jemaat untuk memeriksa apakah perkataan yang disampaikan oleh banyak pembicara itu sesuai dengan firman. Tidak boleh kita langsung hanya menerima bulat-bulat seperti tadi yang saya katakan. Kalau orang menjadi Kristen maka dia tidak akan pernah lagi mengalami kesusahan. Siapa yang bilang? Di mana ayatnya? Kalau saudara menjadi Kristen maka saudara tidak akan pernah mengalami penderitaan, tidak akan pernah mengalami musibah, saudara tidak akan pernah lagi dicuri. Kalau sampai engkau dalam kebaktian tasmu dicuri, periksa diri. Pasti ada dosa. Loh, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus menceritakan dia seringkali dirampok. Dia menghadapi bahaya karam kapal. Siapa Paulus dibandingkan Pak Daniel yang tadi berdoa buat sekolah minggu? Kalau Paulus saja yang Rasul Allah yang begitu hebatnya,
bisa dirampok, dia bisa kedinginan, dia bisa kekurangan makanan. Wajar di dalam hidup kita ada kesusahan. Ajaran Matius 10:38, Lukas 9:23, sekarang itu sudah jarang didengungkan di dalam gereja. Saudara tahu, pelajaran-pelajaran dalam gereja sekarang tidak beda dengan teori para motivator. Ajaran gereja sekarang cuman melulu tentang sukses, tentang bahagia, tentang berhasil, tentang kemakmuran. Maaf, saya nggak nyindir, tapi saya ingin mengajarkan kebenaran. Sampai lupa pengajaran Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku harus memikul salib dan menyangkal diri dan mengikutiku setiap hari. Paulus mengatakan di dalam hidupku yang aku kehendaki adalah mengenal Yesus di dalam kematiannya dan di dalam persekutuan dengan penderitaannya. Nah, ini yang hilang di dalam gereja. Gereja cuma bicara bagaimana caranya sukses. Gereja tidak mengajar kebenaran. Coba lihat apa yang dijual di TV hari ini. Yang paling laku. Kekerasan, seks, kegelapan. Bukan satu tontonan yang mendidik. Bapak Ibu, saya bukan bicara di mimbar ini, saya bicara dengan pemilik-pemilik stasiun TV di Indonesia. Dan saya mengkritisi. Ya. Bagaimana kita bisa melihat generasi kita menjadi baik? Saudara tahu, kita mengukur sukses ini, hidup ini dengan apa yang kita pakai. Di mana kita tinggal, kendaraan yang kita pakai, makanan yang kita pakai. Itu ukuran sukses kita. Kita tidak mengukur sukses itu adalah kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. On the right track, dalam jalan yang benar. Saya mengutus seorang pemuda, pengusaha, untuk memulai pelayanan di satu daerah, dia membuka usaha. Dan saudara tahu, dalam waktu 1 tahun, hidupnya yang bersama dengan istrinya, bukan saja membuahkan pekerjaan yang baik, tetapi membuahkan banyak jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, akhirnya kenal Tuhan karena keluarga muda ini. Itu buah. Kalau Anda membaca tulisan Pak Roni Sukamto di dalam Warta pada pagi hari ini, ukuran yang terpenting itu bukan sesuatu yang keluar di luar kelihatannya hebat, tetapi di dalamnya begitu jahat. Sesuatu yang terbesit, yang begitu negatif. Makanya Salomo mengatakan kecantikan itu penipu. Banyak laki-laki tertipu sama perempuan-perempuan yang cantik. Banyak perempuan yang tertipu dengan laki-laki yang tampan. Satu hari saya mendengar cerita dari teman saya tahun lalu dari pendeta Korea. Pada waktu saya melayani di sebuah pulau di sana, dalam pertemuan para pendeta baptis di Korea. Dia cerita satu kali sang suami marah pada istrinya, karena pada waktu anaknya dilahirkan, anaknya jelek. Protes. Kenapa anak kita jelek? Padahal aku tampan, kamu cantik. Kamu main serong ya? Itu tuduhan suaminya. Istrinya bilang kalau ngomong itu jangan sembarangan. Ya mungkin kakekmu yang jelek. Atau mungkin ada di antara nenek moyangmu yang jelek. Berdebatlah mereka, ribut. Sampai akhirnya suaminya tahu bahwa ternyata istrinya cantik itu hasil daripada operasi. Banggalah menjadi orang jelek tapi original.
Sesuatu yang original itu jauh lebih mahal. Coba orang jelek bilang pada sebelahnya, gini-gini asli loh. Nggak pakai dioperasi. Ini penghiburan buat orang jelek yang hadir pada pagi hari ini. Sesuatu yang original itu jauh lebih mahal daripada yang dioperasi-operasi. Kalau Anda mau operasi plastik juga lihat mereknya, Lion Star atau apa. Ya. Dan begitu terbongkar, istrinya malu. Tapi Tuhan itu luar biasa, saudara. Suatu saat, istrinya menemukan foto. Dan ditanya oleh saudara daripada suaminya. Ditanya, ini siapa? Ya ini suami kamu. Kok jelek? Loh, kamu belum tahu. 6 tahun yang lalu kan dioperasi. Jadi rupanya anaknya jelek itu hasil perkawinan antara orang jelek dengan orang jelek. Sebetulnya mereka tidak perlu marah kenapa anaknya jelek. Kan mereka ganteng, mereka cantik gara-gara operasi. Tuhan itu tidak bisa dibohongin. Walaupun tampaknya bagus. Aslinya itu kan dalamnya. Amin. Orang suka bilang perempuan yang cantik itu bibirnya imut-imut. Saudara tahu pantat ayam itu juga imut-imut loh. Yang belum pernah lihat pantat ayam, coba nanti lihat pantat ayam. Bener nggak? Itu persis seperti bibir wanita yang imut-imut. Firman tidak pernah salah Bapak Ibu. Makanya jangan, apa itu namanya, bersembunyi di balik sesuatu yang kelihatannya bagus dan mahal. Ya. Saya kemarin di Lampung, Bapak Ibu di Lampung itu ada sebuah toko, butik begitu. Butik itu banyak didatangi oleh para pejabat, terutama para tamu. Nah, saya diajak oleh teman saya di situ dan saya melihat begitu banyak wanita-wanita yang saya tidak tahu pekerjaannya apa. Tetapi yang dia lakukan di toko itu adalah membeli barang-barang yang mahal. Dan menyebutkan beberapa nama-nama yang buat telinga saya itu tidak asing lagi begitu. Dan harganya mahal-mahal semuanya. Tapi saya tidak tahu pekerjaan mereka apa. Tetapi dari cara bicaranya, maaf ya, saya menyimpulkan wanita-wanita ini di sininya kosong. Anda lihat perempuan malam. Karena di sininya kosong, maka dia membalut dengan sesuatu yang tampaknya menarik. Saudara tahu, kayu ini yang di depan sini. Kalau ini terbuat dari bahan murah, maka polesannya banyak, betul nggak? Tapi kalau kayu itu mahal, cuman cukup dipernis saja Bapak Ibu. Sesuatu yang mahal tidak perlu diapa-apakan, tetapi sesuatu yang murah perlu dempulnya tebel. Makanya manusia itu nggak boleh dilihat luarnya, kepalanya mesti di stetoskop. Biar luarnya bagus tapi di stetoskop bunyinya gini, tulalit, tulalit. Jaringan yang Anda tuju belum terpasang. Kalau wajah Anda jelek, di dalamnya jelek, itu namanya bencana alam. Tapi kalau di luarnya jelek, dalamnya bagus, itu berkat. Amin orang jelek. Tidak perlu malu jadi orang jelek. Anda pernah dengar tentang seorang pria yang bernama Nick Vijay. Dilahirkan tanpa kaki, tanpa tangan. Tapi hari ini menjadi motivator. Dan penghasilannya sangat luar biasa. Dia sangat percaya diri. Dan dia menikah. Ada banyak orang cacat, coba lihat di depan Season City. Lebih memilih menjadi peminta-minta. Hidup itu adalah pilihan Bapak Ibu. Coba kalau Anda melihat orang cacat seperti gini, apa yang dilihat, apa yang menarik? Tidak ada. Dari sisi fisik.
Makanya Anda nggak bisa menilai seseorang dari penampilan, saudara akan kecewa. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Jadi hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa di dalam hidup ini semuanya baik-baik, Anda tidak akan mengalami persoalan. Pada waktu Anda menjadi Kristen, Anda tidak akan mengalami persoalan. Bahkan ada seorang pengusaha, satu hari dia berangkat ke Israel. Saya tanya, apa kerinduan kamu kalau berangkat ke Israel? Pak Andreas, saya pengen sekali ke Israel dari dulu dan setelah nanti pulang saya berharap bisnis saya akan meningkat berkali-kali ganda. Maksudnya? Iya, karena kata orang kalau kita pergi ke Israel kita akan menikmati menerima berkat Tuhan, perjanjian Tuhan yang luar biasa. Terus saya bertanya sama dia, dari mana kamu belajar ayat itu? Karena pergi ke Israel itu tidak seperti umat Islam. Rukun iman yang keenam, harus. Kalau yang punya uang, dia bisa ke Israel. Kalau yang tidak punya uang, nggak usah liburan ke California, ke Kalimantan, ke kampung aja susah. Makanya dia terus di Kalideres. Bener loh saudara, untuk pulang kampung aja, dari sini mau pulang ke Kalimantan, mau ke Pontianak terus pergi ke kampungnya di Singkawang masih masuk ke dalam lagi. Ya, Pemangkat. Pemangkat masih ke dalam lagi. Ke arah Sambas. Itu butuh iman, butuh perjuangan. Nah, ini diajarkan orang yang akan ke Israel akan menikmati berkat-berkat ilahi yang luar biasa. Saudara lupa dengan Yohanes pasal yang keempat. Ada banyak orang mengatakan bahwa di gunung ini, di gunung sana, di tempat sini, Yesus bilang penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Bukan masalah tempatnya, di mana-mana ada Tuhan. Satu hari saya ke pegunungan di Jawa Timur, Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan. Istrinya melahirkan tetapi ASI-nya tidak keluar. Hidupnya sangat susah, sangat sederhana. Dia tidak mampu setiap satu beli susu pengganti ASI-nya. Sampai satu saat saudara-saudara, dia membuat dari air tajin, air sisa beras itu. Istrinya membuatkan air tajin untuk memberikan susu pengganti buat bayinya. Dengan derayan air mata, tiba-tiba suaminya melihat istrinya menangis. Dia teringat dengan firman. Tadi pagi waktu dia baca dalam Injil Yohanes, pada waktu Tuhan merubah air menjadi anggur. Lantas dia memeluk istrinya yang sedang membuat air tajin itu. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau dulu mampu merubah air jadi anggur. Engkau juga bisa merubah air tajin menjadi air susu. Dan itu kecil bagi engkau. Bapak Ibu tahu. Pada waktu saya bertemu dengan keluarga ini, bayinya sudah berusia 10 bulan Pak Roni. Bapak Ibu tahu bedanya orang minum ASI dengan minum susu pengganti. Susu sapi itu. Anda bisa cubit, maksud saya bisa pegang daging daripada bayi itu, tubuh bayi itu. Beda. Kekenyalannya, ngerti ya? Lebih padat dibandingkan dia minum susu sapi. Waktu saya pegang, saya kaget sekali. Itu begitu keras, begitu sehat, bayinya gemuk. Saya tanya, ASImu banyak ya Nduk? Enggak Om, ASI saya enggak keluar dari pertama kali anak saya dilahirkan. Nah terus minum apa? Kalau ada uang minum susu Om, kalau enggak ada minum air tajin. Loh kok bisa? Tuhan itu ajaib kata suaminya. Dan saudara tahu, anak itu sekarang sudah kuliah.
sehat. Dia sekolah SMP, SMA, Pak Roni, kuliah, mendapatkan semua beasiswa karena pinter. Anak hasil air tajin. Bisa nangkep nggak? Coba saya tanya sama Anda, Pak Jokowi itu kuliahnya di mana? Di Amerika atau di Australia? Cuman lulusan di Jogja, UGM. Kemarin dia baru reuni dengan kampungnya semasa dia kecil. Di bantaran kali. Jangan tertipu dengan sesuatu yang kelihatannya luarnya bagus. Yang perlu Anda lakukan adalah mendandani dalam. Bukan ribut pakai alis halilintar. Itu tidak penting. Buat apa Anda cantik, tapi tatkala suami pulang Anda tolak pinggang. Dari mana botak? Maaf yang botak-botak. Itu kan tidak ada artinya. Itu membuat suami mati gaya, saudara-saudara. Bingung, kok istriku dibalik kecantikannya, mulutnya begitu kotor. Kalau Anda membaca kitab Kolose tentang jemaat di Kolose, dikatakan Injil itu telah berbuah di dalam hidupmu. Diceritakan bagaimana hidup orang Kolose, bagaimana perkataan orang Kolose. Sehingga Injil itu berbuah. Jadi penting sekali dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Bukan sekedar kita ibadah, tetapi tidak ada perubahan di dalam mulut kita, tidak ada perubahan di dalam sikap kita. Ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus mengatakan, dia sendiri dituntun oleh roh yang membaptis dia, dibawa kepada penderitaan, kesusahan. Saya tidak akan membahas hal yang pertama ini, tetapi saya membahas tentang pencobaan yang ketiga. Yaitu di dalam ayat yang ke-8, di situ dikatakan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Saya lagi coba berpikir nih Pak, gunung mana sih yang bisa melihat seluruh dunia? Sebab pada waktu saya di Taipei, saya dibawa ke sebuah tower yang paling tinggi dan itu salah satu tower yang tertinggi di dunia. Itu cuma bisa melihat kota Taipei dan sekitarnya. Pada waktu di Bangkok, ya, kita naik di atas kincir, apa itu namanya, kayak di dunia fantasi biang lala itu di tepi sungai, Chao Phraya, itu bisa melihat kota Bangkok dari atas. Tapi ini saya lagi berpikir di gunung mana gitu bisa melihat seluruh dunia. Ternyata ini adalah semacam penglihatan seperti kitab Wahyu. Jadi dia diperlihatkan kemewahan dunia. Iblis bilang sama Yesus, kalau kamu mau menyembah aku, maka seluruh dunia yang kamu lihat dengan segala macam kemegahannya, dalam bahasa Alkitab kita kemegahannya, tapi dalam terjemahan Alkitab sederhana Indonesia, di situ dipakai kata kemewahan. Saya mau kasih tahu saudara, iblis itu tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia. Manusia ingin besar. Manusia ingin terkenal, manusia ingin kaya. Sama seperti iblis tahu Yesus sudah 40 hari tidak makan, kebutuhannya apa? Makanan. Maka dia tawarkan yang menjadi kelemahan, kebutuhan kita. Dia tahu gairah kita, dia tahu hasrat kita. Kita cek hasrat kita cek apa yang menjadi kerinduan kita. Sewaktu kita kecil, setiap orang bertanya kepada kita, kalau nanti Didi menjadi besar, kalau nanti Karen menjadi besar, kalau Matthew nanti menjadi besar, yang dari Jawa, kalau kamu nanti Gino kamu menjadi besar,
Tuti kalau kamu nanti jadi besar, yang dari kampung, Cencen, Lingling, nanti kamu kalau besar mau jadi apa? Dari Bangka, Akeong? Keong nanti besar mau jadi apa? Coba saya tanya jujur. Yang dari Batak, namanya Tiurma Buruna Dap-Dap. Coba tanya, nanti kalau besar mau jadi apa kau? Ada nggak yang jawab? Mau jadi tukang abu gosok? Mau jadi supir bajai? Ada nggak? Nggak ada. Semua orang ingin jadi pilot, ingin jadi polisi. Ingin jadi insinyur. Ingin jadi dokter. Itu hasrat untuk menjadi besar. Itu dari kecil dan itu sesuatu yang natural, tidak salah. Itu diterbitkan oleh Tuhan dalam diri kita. Iblis tahu. Gimana caranya? Iblis ajak untuk manusia ini menerima apa yang diinginkan oleh hatinya, tetapi tidak dengan jalannya Tuhan. Tetapi dengan cara untuk menyembah Dia, merubah prioritas. Kalau Anda baca tulisannya Pak Roni, Tuhan itu yang pertama, Tuhan itu yang terutama. Tetapi di dalam hidup kita, itu bukan lagi menjadi motivasi kita. Terbersit di dalam hati kita, ada keinginan yang palsu, ada keinginan yang lain. Kita ikut Tuhan bukan untuk memuliakan Tuhan. Kita ikut Tuhan bukan untuk meninggikan Tuhan. Tetapi kita punya niatan yang lain di dalam diri kita. Saya mau beritahu, tidak salah untuk menjadi besar. Tidak salah untuk Anda menjadi terkenal. Tidak salah Anda untuk menjadi orang yang punya banyak uang. Tidak salah. Tapi menjadi salah kalau Anda melakukan hal itu tidak lagi mengutamakan Tuhan. Waktu saya mempelajari ayat ini saya teringat perkataan Tuhan sama Abram. Di dalam kitab Kejadian, kalau Anda memeriksa di situ. Itu terjadinya setelah Abram berpisah dengan Lot. Dalam Kejadian 13 ayat 14, Tuhan bilang begini sama Abram, Abram lihatlah katanya. Sejauh matamu dapat melihat, kalimatnya, semua ini akan kuberikan kepadamu. Saya tanya, mirip nggak dengan perkataan setan tadi? Istilahnya dunia bilang begini, you get what you see. Kamu mendapatkan yang kamu lihat. Sejauh matamu dapat melihat, makanya manusia itu sejauh cakrawalanya. Ayah saya adalah orang dari Jawa Timur. Satu daerah dengan Bung Karno. Satu daerah dengan Pak Budiono, wakil presiden yang lalu. Satu daerah dengan profesor guru besar yang terkenal di UGM, Profesor Sukaji. Dari Blitar banyak lahir orang-orang besar. Ada Bung Karno di situ. Nah, saya tanya pada bapak saya, apa yang membuat Anda dari kota kecil bisa di tengah pusat kekuasaan menjadi seorang jenderal? Ayah saya cuma mengatakan begini, mimpilah yang membuat kita berbeda. Saya bertanya, mimpi apa maksudnya? Iya, bapakmu ini bermimpi. Itu yang dunia bilang, you get, kamu akan mendapatkan what you see, apa yang kamu lihat. Sejauh matamu dapat melihat, semua itu akan kuberikan. Nah, iblis tahu rahasia ini. Bapak Ibu kalau Anda membaca Matius pasal yang keempat sebelum ayat yang ke-8, iblis itu bilang begini sama Yesus, kalau kamu nanti lompat dari bumbungan yang tinggi ini, maka Bapakmu akan memerintahkan malaikat untuk menatang engkau. Saudara tahu, iblis itu dia tahu firman, itu Mazmur 90, 11, 12. Jadi saya tanya, iblis tahu firman enggak? Orang Kristen banyak tahu firman enggak? Jujur, Saksi Yehova tahu firman enggak? Jago Pak. Orang Kristen
Nggak tahu, gimana mau tahu firman? Belajar firman begini. Pak, saya kasih tahu, saya kuliah dulu di Universitas Indonesia. Dari S1 sampai saya lulus program doktoral. Tidak pernah saya kuliah di depan dosen saya begini Pak. Minimal saya bawa buku Pak. Saya mencatat Pak. Serius enggak? Betul enggak? Kalau saya kuliah S2, S3, di sini saya tidak bisa kosong. Karena dalam setiap pertemuan kami akan discuss. Sudah ada bahan yang kami akan diskusikan. Mahasiswa Indonesia, student dari Indonesia itu hebat-hebat di dalam menghafal. Tetapi tidak pintar di dalam penyelesaian masalah. Cara belajar kita berbeda dengan anak-anak yang ada di Amerika sana, anak-anak yang ada di Eropa, anak-anak yang ada di Kanada. Saya cerita, satu hari Pak Roni, saya mendarat di Vancouver. Saya dijemput oleh orang yang dipercaya oleh Sinarmas, memegang pabrik kertas di sana Pak. Saya tanya sama dia, dulu kamu kuliah di mana? Saya cuma lulusan dari Untar Om. Saya tanya, Untar Jakarta? Iya. Terus kamu di sini tinggal sama siapa? Saya tinggal sendiri Om, tapi koko saya ada di Amerika. Ini di Kanada. Terus kok kamu kuliah di Untar juga? Enggak Om, di Amerika. Saya tanya sama dia, apa bedanya orang belajar di Amerika dengan di Untar? Om percaya orang Indonesia itu kalau diadu ilmunya di Amerika sama di Kanada, itu orang Indonesia jenius-jenius, pinter-pinter dalam soal pengetahuan Om. Nilainya tinggi-tinggi. Tapi di dalam penyelesaian masalah kita kalah Om. Karena kita cuma pinter menghafal. Sedangkan orang di Amerika Om, itu semuanya esai. Pertanyaan yang harus diisi untuk kita berpikir dengan cara kita berdiskusi. Jadi mereka selalu menemukan cara bagaimana menemukan. Kalau kita enggak, pilihlah satu jawaban, A, B, C, D. Jadi kalau jawaban begitu, menurut Anda siapakah presiden kedua Indonesia? A, Sustono. B, Soeharto. C, Sujadi. D, Sumiskin. Kita lupa, siapa ya? Ini hitung deh. Lampunya ada berapa nih? A, B, C, D, A, B. Oh B. Kebetulan B tadi Soeharto. Karena yang pertama Sustono. Betul. Oh haleluya. Pinter karena kebetulan. Pinter karena menghafal. Bukan mengetahui kenapa 3 kali 3 9. Dari mana taunya 3 kali 3 9? Menghafal. Kok bisa 9? Tahu. Kalau orang mengerti jalannya 3 kali 3 sama 9 itu artinya 3 ditambah 3 ditambah 3 atau 3-nya ada 3 kali. Jadi 9, kalau 3-nya tambah 4, yang tadi ditambah 3 lagi Pak Andreas, jadi 12. Nah itu orang yang tahu jalannya. Bukan pinter menghafal. Kenapa 5 kali 5 dibilang jigo? Tahu. Ada yang ngasih tahu sih dulu. Nggak ngerti kita. Saudara, kalau engkau nggak mengerti kebenaran, maka iblis akan bisa menipu kita. Apa yang terjadi? 6 menit lagi. Apa yang terjadi? Yesus sangat mengerti kebenaran. Kalau kamu mau memiliki seisi dunia ini, sembahlah aku, ikutlah aku, tidak perlu lagi sembah Tuhan. Maka Yesus berdiri dengan penuh wibawa, penuh dengan otoritas, dia berkata, "Hai, iblis, keluar, enyah." Ingat, orang yang punya otoritas, dia berwibawa, dia bisa mengusir setan. Seraya dia mengusir setan, Yesus mengucapkan firman. Berkata dalam Injil Matius pasal yang keempat, Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang ke-9. Apa dikatakan oleh ayat itu di situ?
Dan berkata, maksud saya ayat yang ke-10. Enyala iblis, sebab ada tertulis, dia ucapkan firman, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dalam hidup ini saudara, motivasi kita tetap mesti bulat hanya untuk Tuhan. Yang saya kejar Tuhan bukan kekayaan, yang saya kejar Tuhan bukan keterkenalan, yang saya kejar Tuhan bukan kedudukan. Itu cuma akibat. Teman saya seorang pejabat tinggi negara mengatakan begini, Pak Andreas, karena tugas, dalam sebulan saya minimal 2 kali terbang ke berbagai negara. Dan terus terang semakin panjang itu perjalanan membuat saya semakin takut, karena saya takut terbang. Jadi setiap saya mau terbang, tangan saya langsung dingin. Jadi saya harus membaca firman untuk menghilangkan ketakutan. Orang yang seperti begini itu khawatirnya besar. Tidak menaruh percaya sama Tuhan. Saudara tahu orang kalau takut terbang nggak bisa kemana-mana. Karena kita nggak bisa ke California naik sepeda, nggak bisa. Ada teman saya satu, dari Surabaya dia terbang ke Manado. Waktu itu baru saja kejadian, pesawat jatuh, adam air. Begitu naik sampai di atas Makassar, pesawat itu goncang. Dia gemetar sekali, karena duduknya di sebelah saya. Terus saya bilang gini, kenapa? Takut ya? Iya, tenang aja, kalau jatuh ke bawah kok, bapak bercanda. Saya bilang tenang aja, saya masih mau mengajar di Manado. Dia tanya, bapak memang pendeta? Iya, saya pendeta. Aduh, puji Tuhan. Dia bilang, untung ada pendeta. Saya bilang, yang kemarin mati pendeta semua loh. Bukan jaminan. Kematian itu tidak perlu menjadi takut, saudara. Tenang saja. Kenapa? Matius 6 bilang, kalau prioritasmu benar, engkau mengutamakan Tuhan, cari kebenaran dan kerajaannya, kerajaan dan kebenarannya. Maka Matius 6 ayat 25 mulai seterusnya, itu kekhawatiran itu tidak akan ada di dalam dirimu, itu ukurannya. Makanya orang yang hidupnya benar, dia tenang, naik pesawat juga tenang. Saudara laki-laki saya mengakhiri tugas menjadi pilot kenegaraan, pilot Garuda, pilot presiden. Pada usia 60 tahunan Bapak Ibu. Selamat, justru matinya setelah 2 tahun di darat. Dia kena serangan jantung. Waktu di udara dia gak pernah mati. Setelah di darat 2 tahun pensiun, baru mati. Jadi jangan khawatir naik pesawat. Tenang saja, Anda perlu mempercayakan hidup Anda kepada Tuhan. Iblis tahu Yesus harus memiliki dunia ini. Tapi cara Yesus dia mengerti. Dia harus naik di atas kayu salib. Dia harus bergumul sampai seluruh dunia sujud menyembah dia. Itu ada proses waktu, tidak instan. Hati-hati dengan tawaran iblis yang hari-hari ini mengatakan, hanya dalam seminggu, hanya dalam waktu sebulan. Bapak Ibu, ada seorang teman saya, dia ikut forex, dia ikut saham emas. Dia tidak pernah belajar. Tapi dia lihat teman-temannya berhasil. Dia coba mulai menanamkan uangnya di dalam saham ini. Bapak Ibu tahu, dalam waktu tidak sampai 1 tahun, dia menderita kerugian. Bukan 10-20 juta, 600 juta 10 tahun yang lalu. Itu membuat dia stres. Dia hanya seorang dokter biasa. Saya mau katakan kalau saudara hanya ingin kaya, maka sudah akan hancur. Ikutin Tuhan. Dunia aja mengerti kok pepatah itu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa katanya? Bersakit-sakit dahulu, kemudian mati. Bersakit dulu, baru bersenang-senang kemudian. Lewatin proses. Jangan pernah mau mengikuti jalan yang instan dari iblis. Ikutin Tuhan. Utamakan Tuhan. Maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Tawaran begitu indah, tapi Anda konsisten ikut Tuhan. Setuju? Siapa yang mengikuti kasus Mario Teguh?
mantan istri pertamanya mengatakan begini, perkataan-perkataan mantan suamiku itu memang enak untuk didengar, tetapi tidak bisa menjadi panutan. Karena hanya perkataan-perkataan sedap. Jangan sampai kita memberitakan firman, hanya sesuatu yang indah, enak di telinga, tetapi tidak mengandung kebenaran karena kita tidak bisa menghidupi. Dengarkan kalimat saya. Saya tidak sedang melakukan khotbah saya, tapi saya sedang mengkhotbahkan apa yang saya lakukan. Beda nggak? Yang satu sedang menghidupi khotbah, yang satu lainnya mengkhotbahkan kehidupannya. Beda ya? Mana yang saudara pilih? Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang ajaib. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita berdiri bersama-sama. Ambil waktu sejenak untuk Bapak Ibu berdoa. Main di F. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Yesus, engkau ku kagumi. Yesus, engkau ku kagumi. Mari sembah.
kita menghidupi kebenaran, konsisten dalam kebenaran. Jangan berjuang untuk sesuatu yang di luar, apa yang menjadi pendapat dunia. Tapi berjuang apa yang sebetulnya yang utama dalam hidup ini. Hidup kita bukan dari luar ke dalam, tapi in out, dari dalam keluar. Pada waktu dalam kita diubah, maka itu akan berbuah keluar sesuatu yang luar biasa. Jangan takut dengan pencobaan, jangan takut dengan penderitaan. Kalau Yesus saja dicobai, apalagi kita. Bedanya Yesus dicobai dan dia tidak jatuh. Karena dia konsisten memegang firman. Karena dia konsisten terikat dengan Bapaknya. Jangan goyah saudara. Jangan dengarkan pendapat simpang siur di dunia ini. Peganglah firman, hidupilah kebenaran. Percayalah dengan apa yang Tuhan katakan. Paulus tidak pusing dengan pendapat orang lain. Paulus tidak pusing dengan kata orang banyak. Bahkan Paulus tidak pusing apa yang ada di dalam dirinya. Tapi dia sangat memperhatikan perkataan Tuhan. Mari belajar menjadi jemaat yang menyelidiki firman. Menjadi jemaat yang suka akan firman. Anda perlu menjadi orang-orang yang jujur. Kita tidak boleh menjadi orang yang luarnya baik, tetapi di dalamnya tidak baik. Mari kejar Tuhan, dekati Tuhan, hampiri Tuhan, utamakan Dia. Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Menolong setiap kami, sehingga kami berubah. Sehingga kami tidak punya niatan-niatan yang negatif. Hati kami dibersihkan oleh firman-Mu. Dan kami taat akan Engkau. Sehingga istri kami, suami kami, orang tua kami, anak-anak kami, menantu-menantu kami, cucu-cucu kami menikmati kehidupan kami. Kami berbuah dan buah kami menghasilkan, buah kami harum, buah kami dinikmati. Bukan buah yang negatif. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan.